Alur film Brobre segera dimulai. Hai semuanya, kembali lagi bersama Brobre. Film kali ini adalah kejadian masa lalu dari film KL Gangster yang kemarin ya Brobre. Jadi di sini nyeritain kehidupan gangster di Kuala Lumpur sebelum Alek di penjara. Alur pun dimulai. Di awal film diceritain kalau hidup di kota metropolitan seperti KL ini sangatlah susah, bahkan hanya untuk mencari sesuap nasi. Itulah yang dirasakan oleh Malek dan keluarganya. Di tengah gemerlapnya kehidupan KL terdapat dua gangster besar di sana. Yang pertama kelompoknya King yang dibantu Shark dan Ajib. Sedangkan satunya lagi adalah kelompoknya Tai Long yang dibantu sama Dragon. Dan gara-gara perebutan wilayah kekuasaan, dua kekuatan dominan di KL ini terlibat bentrok besar-besaran. Lu mau panggil polisi nih kak? Pada akhirnya Tai Long yang sangat kejam membantai orangnya King dan merebut wilayahnya, serta mendeklarasikan perang sampai berdarah-darah. Di tempat lain Malek sedang menasihati Jati tentang hutang-hutangnya, agar jangan sampai merepotkan ibu mereka. Lalu tiba-tiba Fadil juga nimbrung baik dan langsung ngebacotin si Jai. Ya karena kesel denger bawelannya si Fadil, si Jai menunjuknya biar diem. Oh, ini kenapa? Kau minat sangat dengan Dragon? Tuh, Dragon motor anjang kau tuh. Setelah itu, Jay mendatangi sarang rentenir tempat dia minjem duit dan menghajar kroco-kroco di situ karena melibatkan keluarganya. Pat si kulipat, siapa suruh minta kandah mendapat. Dan sehabis merampas wilayahnya King, Dragon mulai khawatir dengan keserakan Tai Long akan berdampak pada kelompok mereka yang akan dikeroyok oleh seluruh gangster di KL. Tapi Tai Long malah seneng karena tujuan dia emang ingin semua bos gangster di KL tunduk kepadanya. Bener aja tentang kekhawatirannya si Dragon, saat ini King mulai mengumpulkan bala bantuan. Dan orang pertama yang dia cari adalah Malek, sahabatnya dari sekolah. Dia tahu betul kekuatan Malek yang mampu menandingi Tai Long. Tapi permintaannya ditolak sama Malek karena dia nggak mau ikut campur urusan gangster. Selanjutnya King mencoba peruntungan dengan mengajak kelompok gangster yang lebih kecil buat bersekutu. Tapi karena mereka belum merasakan langsung kerugian dari Tai Long, jadinya mereka masih menolaknya. Di rumah Malek, kelompok gangster yang diutangin Jay lagi menganiaya emak dan Jeti karena utang Jay belum dibayar juga. Gak lama Malek pulang dan berkelahi dengan mereka, sampai dia dibuat pingsan. Kemudian dia dirawat di rumah sakit, ditemenin sama Fadil yang lagi ngoceh sendiri. Mendapat adik ipar yang berpangkat abang besar macam aku ni Malek. Nama aku Malek. Tapi... Apa yang kau meripik, Sitan? Kau bangun, Malek! Malek! Mak! Sorry. Salah kalau ada apa-apa jadi pada Mak. InsyaAllah, mak tak apa-apa. Begitu siuman Malek mencari emaknya yang menurut dokter, emaknya menderita kanker otak dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Gak lama Jay sampai di rumah sakit untuk menengok emaknya. Malek yang lagi emosi langsung menyalahkan dan menghajarnya. Malek, sabar Malek. Kat rumah je. Memang aku zalim. Sebab aku sayang korang. Mak tak ada anak sezalim macam kau lah. Kau tahu tak, Mak? Kalau ada apa-apa jadi pada Mak, engkau bukan adikku lagi. Malek juga pergi buat balas dendam ke orang-orang yang udah nyakitin emaknya. Dan setelah mengalahkan mereka,
muncullah Dragon yang ternyata bos orang-orang yang tadi. Akhirnya lu datang sini, lu king yang benar. Wow. Mr. Dragon. Dan sebelum pertempuran semakin menggila, Shark dan kelompoknya datang buat menenangkan Malik. Karena bagaimanapun Ajib dan Fadil nggak mau Malik bertindak bodoh sendirian. Jauh! Tak payah tunggulah. Kembali gua kat sini lah. Relax, sabar Malik. Semua ini sebenarnya cuma gara-gara bisnis ginjinya si Jai, dimana buat memulainya dia tanpa pikir panjang meminjam uang dari gangster. Singkat cerita, pergerakan King mengumpulkan kelompok-kelompok gangster di KL udah diketahui sama Taelong. Dan saat ini dia mendatangi markas salah satu gangster tersebut, yaitu Bombay. Dia nggak pakai basa-basi, langsung bikin rusuh. Dan ngancam si Bombay buat jangan ikut campur masalahnya dengan King. Jangan campur hal gua sama King lagi. Selesai dari sana, Taelong pergi ke klub malam wilayahnya King dan membunuh pemiliknya. Aku tak letak pasir dan nasi engkau. Aku pupuk racun. Biar berbuih mulut kau. Dia nggak suka karena pemilik klub malamnya mau bekerja sama lagi dengan King. Padahal dia udah merebut tempat itu. Kemudian pecahlah perkelahian di antara mereka. Walaupun melawan King dan Ajib sekaligus, tapi Taelong masih mampu menang. Dan ketika dia mau membunuh King, Malik datang tepat waktu buat menolongnya. Pertarungan Taelong melawan Malik berakhir seri karena dipisahkan sama Shark. Dan setelah kepergian Taelong, dua orang polisi datang buat menangkap Shark. Namun mereka malah jadi bulan-bulanan kelompoknya Shark. Polis sentri pun tarai di macam. Letakkan senjata kamu. Tangan di atas kepala. Di tengah kekacauan itu, Aji memanfaatkannya buat bawa King ke rumah sakit. Sementara itu Taelong yang lagi kesel, dan dia juga minta Susan istrinya King buat cari tahu siapa Malik. Dan ternyata dia bekerja sama Susan buat ngancurin si King. Singkat cerita, keesokannya Dragon menemukan base campnya si Jai. Jauh! Blok saya! Dan setelah berduel dengan sengit, akhirnya dia bisa menangkap si Jai. Dia berjanji nggak akan mengganggu keluarganya lagi, asalkan Jai mau jadi anak buahnya. Sedangkan di tempatnya King, Ajib masih ngerayu Malik buat secara resmi bergabung dengan kelompoknya, karena hanya dari sinilah dia bisa mendapatkan uang buat operasi emaknya. Apalagi Shark udah diamanatkan sama King buat mengangkatnya jadi pemimpin sementara bersamanya. Sehabis menangkap Jai, Dragon menemui Taelong dan gak seneng dengan caranya menangani bisnis mereka. Tapi Taelong tetap bersikukuh akan menghabisi kelompoknya King dan gangster lain yang membelanya, terutama si Malik. Dia juga sempat bersih tegang dengan Jai karena menyela ucapannya. Hello, gua tak pernah tengok lu punya muka lagi lu motok serupa budak tak sekolah ni macam. Saat ini King hanya bisa berbaring. Dia bisa agak lega karena Malik mau bergabung dengannya. Malik juga berjanji akan menaikkan kelompok mereka dan merebut lagi wilayah mereka. Setelah kepergian Malik, Susan nyuruh King buat nyerah aja ke Taelong dan dia juga nggak mau hidup lagi sama King yang sekarang udah terpuruk. Dia malah berniat jadi ceweknya si Taelong. Kemudian saat Susan pergi, Shark nggak sengaja dengar King mengancam akan membunuh ibunya kalau Susan beneran membelot ke Taelong. Setelah resmi jadi bagian kelompoknya King, kini Malik difasilitasi mobil yang keren. Dan sahabat setianya masih tetap nimbrung sama dia. Kemudian Jai datang dan meremehkan Malik yang akhirnya memilih dunia hitam. Padahal dia nggak tahu kalau Malik melakukannya buat cari biaya operasi emaknya. Hal pertama yang dilakukan Malik adalah menemui para pemimpin gangster lainnya buat membantu melawan Taelong.
Melihat mereka takut sama Tai Long, Malik menunjukkan kebrutalannya juga biar mereka tahu kekuatannya. Sudah tua jangan pistol. Siapa lagi mau tanya sama gua? Hah? Kini Jay udah mulai bekerja buat Dragon dan hasil gajiannya mau dia berikan ke emaknya. Tapi emaknya nggak mau makan duit haramnya dan membandingkannya dengan Malik. Akhirnya Jay pun mengungkapkan pekerjaan Malik sekarang dan malam itu Malik dan kelompoknya menghancurkan satu wilayah Tai Long. Si Fadil juga ikutan berantem tapi kabur duluan. Ini kau panggil fighter? Hah? Ini kau panggil fighter? Jumpa kat rumah! Mak, anak mak baik. Mak nasihatlah dia. Allahu Akbar. Mak. Malik berusaha menjelaskan kepada emaknya bahwa dia terpaksa melakukan pekerjaan ini. Namun emaknya udah terlanjur kecewa, dia merasa telah gagal mendidik anak-anaknya dan gak mau ketemu Malik lagi. Lalu sekembalinya ke markas, Malik bertikai dengan Shar karena membunuh anak buahnya Tai Long. Malik pun mengingatkan Shar kalau dialah yang sekarang memimpin. Karena merasa terancam posisinya oleh Malik, Suzan membujuk Shar buat manfaatin Malik. Jadi setelah mengalahkan Tai Long, Malik kita hancurkan juga. Begitu Shark pergi, Suzan menghubungi Tai Long dan menjanjikan kematiannya King. Tapi tanpa dia sadari, pembicaranya telah didengar sama Ajib. Kemudian ketika bertemu dengan Malik dan Fadil, Ajib menceritakan tentang Suzan yang menjadi mata-mata Tai Long dan mengajak mereka buat membunuhnya. Tapi karena Malik nggak percaya sama omongannya, Ajib pun bergerak sendiri membunuh Suzan. 知道啦. Awak cakap sama Tai Long. Bye-bye. Hah? Ajib! Dan saat pemakaman jenazah Susan, Shark Tank yang ucapan King yang mengancam akan membunuh ibunya. Dan diam-diam dia menaruh dendam. Setelah pemakaman, Malik sangat marah pada Ajib karena dia telah berjanji ke King buat melindungi keluarganya. Tapi Ajib gak menyesal karena yang dilakukan demi menyelamatkan kelompok mereka. Pertikaian antara Tai Long dan Malik semakin keji. Setelah mengetahui bahwa Jay adalah adiknya Malik, dia pun diajar sama Tai Long. Apa macam orang muda? Sifu punya pukulan. Abang, tolong Santi, bang. Abang, tolong Santi. Adik! Sampai di situ Tai Long ternyata juga menculik Zetty dan memperkosanya di depan Jay yang gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Dragon pun gak bisa menolong. Dan sebelum melakukan aksi bejatnya, Tai Long sempat menelpon Malik menyuruhnya pulang menengok emaknya. Ternyata selain menculik Zetty, Tai Long juga mencelakai emaknya. Kemudian setelah mengantar emaknya ke rumah sakit, Malik mengajak Shar dan kelompoknya buat ngeruntuhin Tai Long. Shark sih mau aja, tapi harus jadi perang yang terakhir. Dan mereka pun membeli Senpi buat ngebunuh Tai Long. Besoknya mereka menemui Tai Long di sebuah dermaga buat transaksi penukaran Zetty dan Jay. Setelah Shark menyerahkan uangnya, kedua kelompok pun terlibat baku tembak. Di tengah pertempuran, Tai Long bisa melarikan diri tapi langsung dikejar sama Malik. Sedangkan yang lainnya terus melanjutkan pertempuran, tapi akhirnya dimenangkan sama Shar dan Ajib.
Selama kejar-kejaran, Taelong dan Malik juga sempat saling beradu hingga menyebabkan kecelakaan pengendara lain. Tapi akhirnya mereka terhenti di sebuah gudang karena supirnya Taelong ketembak. Nggak mau buru-buru membunuh si Taelong, Malik lebih dulu memilih berduel tangan kosong dengannya. Nggak lama Jay menyusul dan ikut melawan Taelong. Kita diperlihatkan meskipun melawan dua orang sekaligus, Taelong masih mampu mengimbangi mereka. Walaupun pada akhirnya dia jadi bulan-bulanannya kakak beradik itu, dan nyawanya diambil oleh Shark. Sombong ya orang, sombong. Layalah. Setelah itu Malik membawa uang Taelong buat bayar biaya pengobatan emaknya. Dia mengunjungi emaknya dan dengan tulus meminta maaf. Dan menjelaskan bahwa apa yang dia dan Jay lakukan semata-mata demi mengobati emak. Tapi emaknya masih belum bisa memaafkannya saat itu. Malik paham dengan kekecewaan emaknya dan akan bersabar menunggu emak memaafkannya. Kemudian begitu keluar dari kamar emak, Malik udah ditunggu sama Jay dan Zeti. Mereka berdua malah menyalahkan Malik atas apa yang menimpa keluarga mereka. Singkat cerita, dengan kematian Taelong, sekarang Zack hanya tinggal menyingkirkan Malik untuk menguasai KL seorang diri. Untuk itu dia menjebak Malik dengan tuduhan perampokan bersenjata agar ditahan oleh polisi. Tapi biarpun begitu, di dalam hati Malik tetap ikhlas asalkan nyawa emaknya bisa tertolong. Dan udah di-subscribe belum bro bre? Alur film telah selesai. Mohon bro bre sebelum meninggalkan videonya, tombol merahnya jangan lupa dirubah jadi warna lain ya. Thank you bro bre.